Perkembangan teknologi Cina telah merambah ke berbagai sudut kehidupan masyarakat Indonesia, mengubah pola interaksi, transaksi, hingga cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi asal Tiongkok seperti Tencent, Alibaba, Huawei, Xiaomi, Oppo dan Vivo tidak hanya menjadi nama besar di pasar global, tetapi juga berhasil menancapkan pengaruhnya di Indonesia melalui produk, layanan dan investasi strategis. Kehadiran mereka tidak sekadar memenuhi kebutuhan konsumen, melainkan membentuk ulang lanskap digital dan ekonomi Indonesia, menciptakan dinamika baru yang memadukan inovasi, kemudahan, serta tantangan tersendiri. Salah satu bidang yang paling terasa adalah sektor e-commerce. Platform seperti Shopee yang diakuisisi oleh Tencent dan Tokopedia yang bermitra dengan Alibaba telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup urban Indonesia. Kedua platform ini tidak hanya menyediakan akses belanja online, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mencakup pembayaran digital, logistik, hingga layanan finansial. Fitur seperti flash sale, voucher diskon, dan integrasi dengan dompet digital seperti ShopeePay atau Dana yang juga mendapat investasi dari Ant Group telah mendorong transisi masif dari transaksi konvensional ke digital. Masyarakat di kota besar hingga pelosok desa kini bisa mengakses produk dari seluruh dunia hanya dengan sentuhan jari. Sementara UMKM lokal mendapat kesempatan untuk naik kelas dengan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Fenomena ini tidak hanya merevolusi retail, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, di mana sebelumnya banyak masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan tradisional. Di sektor finansial, teknologi Cina turut berperan melalui penyediaan infrastruktur dan kemitraan. Alipay dan WeChat Pay, misalnya, telah berkolaborasi dengan bank-bank lokal dan penyedia layanan pembayaran untuk memfasilitasi transaksi lintas negara, khususnya bagi wisatawan Cina yang berkunjung ke Indonesia. Namun, dampak lebih luas justru terlihat pada adopsi sistem pembayaran QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yang diinspirasi dari kesuksesan sistem QR Code di Tiongkok. Teknologi ini memungkinkan pedagang kecil hingga warung kaki lima menerima pembayaran non-tunai dengan biaya rendah, mendorong transformasi digital yang inklusif. Sementara itu, di bidang telekomunikasi dan perangkat keras, merek Cina seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo mendominasi pasar smartphone Indonesia. Menurut data IDC, 3 merek ini menguasai lebih dari 60% pangsa pasar, menggeser dominasi merek Amerika dan Korea Selatan. Produk mereka menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan teknologi mutakhir tanpa menguras kantong. Selain itu, Huawei meski menghadapi tantangan geopolitik, tetap menjadi pemain kunci dalam infrastruktur jaringan 5G dan penyedia perangkat IoT, Internet of Things. Kemitraan Huawei dengan operator lokal seperti Telkomsel dan Indosat mempercepat perluasan jaringan broadband yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Tidak hanya di level konsumen, investasi teknologi Cina juga merambah sektor startup dan industri kreatif. Perusahaan seperti ByteDance melalui platform TikTok telah menciptakan ruang baru bagi kreator konten, bisnis mikro, bahkan kampanye politik. Fitur TikTok Shop misalnya menjadi saluran penjualan langsung yang memadukan hiburan dan transaksi, meski menuai pro kontra terkait dampaknya terhadap pasar tradisional. Gojek, salah satu unicorn Indonesia, juga mendapat suntikan dana dari Tencent yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pertukaran pengetahuan teknis dalam pengembangan algoritma dan manajemen data. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bagaimana teknologi Cina tidak hadir sebagai pesaing, melainkan mitra yang memperkuat ekosistem digital lokal. Dampak sosial dari penetrasi teknologi Cina pun multidimensi.
Di satu sisi, kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru seperti pengemudi ojek online, kurir, atau ahli digital marketing. Di sisi lain, ketergantungan pada platform asing menimbulkan kekhawatiran terkait data privasi dan kedaulatan digital. Kasus kebocoran data pengguna di platform e-commerce atau penyalahgunaan algoritma untuk manipulasi perilaku konsumen menjadi contoh risiko yang perlu diwaspadai. Pemerintah Indonesia sendiri berusaha menyeimbangkan manfaat dan tantangan ini melalui regulasi seperti UU PDP, perlindungan data pribadi, dan kebijakan local content yang mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan penyedia layanan lokal. Budaya populer Indonesia juga ikut terdampak. Aplikasi seperti Bigo Live atau game mobil seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends yang dikembangkan oleh perusahaan dengan investasi Cina tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang sosial baru bagi generasi muda. Turnamen e-sports dan live streaming kini menjadi ladang ekonomi kreatif, meski diiringi debat tentang pengaruh konten asing terhadap identitas budaya lokal. Di balik itu, perusahaan Cina seperti Transsion Holdings, pemilik merek Tecno dan Infinix, secara aktif menyesuaikan produknya dengan preferensi lokal, seperti kamera dengan fitur beauty mode untuk pasar Indonesia yang menyukai swafoto. Di tingkat makro, hubungan Indonesia-Cina dalam bidang teknologi memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Proyek seperti Digital Silk Road menjadi bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang mencakup pembangunan pusat data, smart city, dan pelatihan SDM digital. Namun, hal ini juga memicu kritik dari beberapa pihak yang melihatnya sebagai bentuk digital kolonialisme, di mana ketergantungan teknologi berpotensi mengurangi kendali Indonesia atas kebijakan digitalnya sendiri. Kedepan, penetrasi teknologi Cina di Indonesia diprediksi akan semakin mendalam, terutama dengan berkembangnya AI, komputasi awan, dan energi terbarukan. Perusahaan seperti CATL, produsen baterai listrik, mulai mengincar pasar kendaraan listrik Indonesia, sementara Alibaba Cloud berinvestasi dalam pusat data untuk mendukung transformasi Industri 4.0. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kemitraan ini untuk membangun kapasitas lokal tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan. Pendidikan vokasi, riset teknologi, dan regulasi yang pro-inovasi namun protektif menjadi kunci agar gelombang teknologi Cina tidak hanya menjadi arus konsumsi, tetapi juga memacu kemandirian teknologi nasional. Pada akhirnya, kehadiran teknologi Cina dalam keseharian masyarakat Indonesia adalah cermin dari dunia yang semakin terhubung. Ia membawa serta peluang untuk melompati tahap perkembangan, sekaligus peringatan akan pentingnya kewaspadaan. Seperti pisau bermata dua, ia bisa menjadi alat untuk memotong keterbelakangan, atau justru melukai jika tidak dipegang dengan bijak. Yang pasti, kolaborasi antara inovasi global dan kearifan lokal akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang berdaulat di era digital ini atau sekadar penonton di negeri sendiri. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.